Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Kalian pada siap kah? Siap. Di sini ada yang masuk? Siapa? Siapa? Baik, kita doakan semoga bahannya cepat sembuh ya. Baik, ketua kelas silakan berdoa. Baik, kita beritahu. Selamat siang. Siang luar biasa, alhamdulillah. Yuk lagi. Selamat siang. Luar biasa, alhamdulillah. Mana semangatmu? Mana senyummu? Senyum semua dong. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Baik, kita akan materi selanjutnya yaitu kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, mengidentifikasi kontribusi ilmuwan muslim dalam bidang ilmu pengetahuan sains dan peradaban. Yang ketiga, meneladani nilai-nilai keteladanan ilmuwan muslim dalam semangat belajar dan berkarya. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama, Bani Abbasiyah berkuasa sejak tahun 750 Masehi. Yang kedua, kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Yang ketiga, ilmu agama dan ilmu umum berkembang secara seimbang. Yang keempat, khalifah mendukung kegiatan ilmiah dan pendidikan. Yang kelima, muncul masa keemasan peradaban Islam. Yang selanjutnya faktor pendukung. Yang pertama, dukungan politik dan pendanaan dari khalifah. Yang kedua, berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, gerakan penerjemahan tanya Yunani, Persia dan India. Yang keempat, tingginya budaya literasi dan diskusi ilmiah. Yang kelima, sikap terbuka terhadap perbedaan pemikiran. Apakah ada yang ditanyakan tentang faktor pendukung? Baik, di sini ada beberapa bidang-bidang. Yang pertama, bidang kedokteran, yaitu tokoh Ibnu Sina, tokoh besar kedokteran Islam. Yang kedua, menulis kitab Al-Qanun fil Al-Tib. Yang ketiga, mengembangkan metode diagnosis penyakit. Yang keempat, rumah sakit menjadi pusat pengobatan dan pendidikan. Yang kelima, ilmu kedokteran Islam menjadi rujukan dunia barat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Al-Kindi, yaitu filsuf Muslim pertama. Yang kedua, Al-Farabi, yaitu ahli filsafat dan logika. Yang ketiga, Ibnu Rushd, yaitu pengembangan pemikiran rasional. Yang keempat, menggabungkan akal dan wahyu dalam kajian ilmu. Yang kelima, pemikiran mereka mempengaruhi peradaban Eropa. Apa ditanyakan tentang bidang filsafat dan ilmu pengetahuan? Baik, apa yang tadi saya sampaikan bisa disebutkan? Ya, tentang bidang filsafat dan ilmu pengetahuan tadi. Yang pertama siapa?
Ini tokohnya siapa? Ya, terus saya ulang lagi. Yang pertama tadi bidang kedokteran Ibnu Sina, tokoh besar kedokteran Islam. Yang kedua, penulisan kitab Al-Qawamin fil Al-Tib. Yang ketiga, mengembangkan metode diagnosis penyakit. Yang keempat, rumah sakit menjadi pusat pengobatan dan pendidikan. Yang kelima, ilmu kedokteran Islam menjadi rujukan dunia barat. Misalnya bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Al-Kindi, yaitu filsuf muslim pertama. Yang kedua, Al-Farabi, ahli filsafat dan logika. Yang ketiga, Ibnu Rushd, pengembangan pemikiran rasional. Yang keempat, menggabungkan akal dan wahyu dalam kajian ilmu. Yang kelima, pemikiran mereka mempengaruhi peradaban Eropa. Dapat ditanyakan? Itu silakan dalam kedokteran. Dia berupa bisa menyembuhkan rasa sakit dan membuat obat-obatan. Yang selanjutnya fikih dan hadis. Yang pertama, Imam Abu Hanafi. Yang kedua, Imam Maliki. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya, penyusunan mazhab fikih yang digunakan hingga masa kini. Yang ketiga, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam bidang hadis. Yang keempat, menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang kelima, ilmu agama dikembangkan secara sistematis. Dapat ditanyakan? Baik, yang terakhir, kontribusi Islam bagi dunia. Yang pertama, ilmu pengetahuan Islam menjadi dasar ilmu modern. Yang kedua, sistem pendidikan dan universitas berkembang. Yang ketiga, konsep rumah sakit dan perpustakaan diperkenalkan. Yang keempat, ilmu digunakan untuk kesejahteraan manusia. Yang kelima, peradaban Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Apa yang akan ditanyakan? Selanjutnya yaitu masa Bani Abbasiyah merupakan masa kemasan Islam. Yang kedua, ilmuwan muslim berjasa besar dalam berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, ilmu pengetahuan berkembang karena dukungan dan budaya literasi. Yang keempat, kontribusi Islam dirasakan hingga masa kini. Yang kelima, ilmu dan imam harus berjalan dengan seimbang. Apa yang mau ditanyakan? Yang pertama, siapa saja tokoh ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah? Masa Abbasiyah. Yang kedua, sebutkan 4 ilmuwan yang sangat terkenal
Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hadis siapa saja kami muslim mata masa baca al-Ibni al-Fariqi al-Ghazali al-Hasani al-Haytham. Sebutkan ilmuwan yang sangat terkenal masa dinasti Abbasiyah dan bidangnya apa saja. 1. Al-Khawarizmi, bidang matematika, Bainomul al-Jumlah dan angka 0. 2. Ibnu Sina, bidang kedokteran, penulis kitab kanon medicine dan alokasi kedokteran dan dunia diagnosis penyakit kesehatan 4. Joker dan bidang kimia bapak modern. Baik, kita bertanyakan. Dan dari kelompok kami Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selesai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Siapa saja tokoh ilmuwan muslim mata masa Asia? Syamsid Yaqub Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Khawarizmi al-Farabi Ibnu Hayyan Sina. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dan lanjut.
Waalaikumsalam.